rahmat ini. Abu Bakar lagi berjalan kaki melewatin rumahnya sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini keluar rumah ngomong dia, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah, munafik Hanzalah ini kata dia. Munafik Hanzalah. Dia menyebut tentang dirinya. Loh kata Abu Bakar, gimana kau berani ngomong kayak gitu? Iya kata dia. Kita tuh kalau lagi bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dikasih nasihat sama Nabi alaihi salatu wassalam, kayaknya surga di depan kita. Kayaknya kita mau masuk surga. Semangat. Tapi kalau sudah pulang, ketemu sama istri, ketemu sama anak, ngurusi urusan pekerjaan, mulai lupa gitu. Kata Abu Bakar, loh sama. Bukan cuma kamu, sama saya juga kayak gitu. Artinya kita kalau sampai rumah, nih habis kajian gini ya, orang kajian betul katanya Ustadz itu. Pulang pegang HP, wis lali meneng. Nonton ini, nonton yang nggak bermanfaat. Maka akhirnya Abu Bakar dan Hanzalah radhiyallahu anhuma berangkat menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyampaikan itu wajar. Maka ya saatan ya Hanzalah. Tadi setelah kita sibuk sama dunia, ya sudah ngurusin urusan akhirat. Jangan semua dipikirkan akhirat, jangan semua memikirkan dunianya saja. Akhiratnya kalau ada waktu. Sebagian kita seperti itu. Akhirat itu sampingan. Sholat itu kalau ada waktu. Taib, Allah mengatakan di sini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ingat ya, dunia ini nggak punya masa depan. Apa masa depannya antum? Nggak ada. Ya sering ana sampaikan, mana Bung Karno? Mati. Padahal sempat jadi presiden. Mana Soeharto? Mati. Setelah Soeharto siapa? Habibie. Kemana Habibie? Mati. Habis Habibie siapa? Gus Dur. Kemana Gus Dur? Ya mati. Habis Gus Dur? Bu Mega. Mana suaminya Ibu Mega? Mati. Terus habis Ibu Mega, SBY. Mana istrinya SBY? Mati. Siapa? Tidak ada. Artinya bagaimana seorang istri tinggal mati oleh suaminya yang dia cintai? Sedih dia. Bagaimana SBY ditinggal mati oleh istri yang dia cintai? Sedih. Itu sebagai pelajaran buat kita. Nggak punya masa depan dunia. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dengan para nabi. Tidak ada. Mati semua nabi. Nabi Sulaiman mungkin sempat menjadi raja yang tidak tertandingi. Yo mati Nabi Sulaiman. Itu dunia. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Bicara masa depan. Kapan masa depan kita? Ya setelah kematian. Itu baru masa depan. Dalam sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang IQ-nya tinggi. Siapa? Yang suka bermuhasabah, ngitung-ngitung dirinya. Makanya orang-orang cerdas di dunia ini ada istilah tutup buku. Ada istilah evaluasi. Dia mengevaluasi setahun ini keuntungan kita berapa. Kita rugi. Kenapa kok kita rugi? Omset naik, tapi kok rugi kita? Orang cerdas itu akan selalu melakukan evaluasi terhadap usaha dia. Ini urusan dunia ya. Tapi ternyata untuk orang cerdas yang sebenarnya, dia melakukan evaluasi terhadap dirinya. Contoh, hari ini ana baca Quran berapa juz? Kok
jus Ustaz. Sak lembar aja tidak sampai. Itu evaluasi. Hari ini malam Jumat. Jumat lalu ana sholawat sama Nabi alaihissalam berapa kali ya? Berapa ya? Tidak dihitung. Orang kalau sudah nggak ngitung, bukan karena banyak jemaah. Karena memang tidak banyak gitu loh. Wallahu a'lam, biar dicatat malaikat. Evaluasi. Bulan ini ana sodakoh berapa? Ingat, sodakoh itu jangan pernah merasa banyak sodakoh. Karena sodakoh hitungannya persentase. Persentase. Sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Ingat kata Nabi SAW, 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Pembantu kita sodakoh 2000 bisa ngalahkan sodakoh kita 200 juta. Loh kok bisa Ustaz? Banyakkan 200 juta Ustaz? Enggak. Karena hitungannya persentase. Ini pembantu punya duit biro 10.000 dia. Dia sodakoh 20.000. Berarti berapa persen yang sodakohkan? Alhamdulillah 20%. Bapak sodakoh 200 juta. Duitnya berapa? 200 miliar. Berapa persen? 1%. Berarti lebih kaya siapa? Pembantunya. Lo lihat coba. Kata Nabi SAW, ini orang yang sedekah 1 dirham, dia hanya punya 2 dirham. Kita tahu ya, ada masyarakat yang hidup hari itu untuk hari itu. Jadi dia kerja, dapat gaji umpamanya, dapat uang, upah dia, dapat upah, anggap 100.000. Kemudian 50.000 dia sodakohkan. Berarti yang dia sodakohkan berapa? Setengah hartanya. 50%. Sedangkan yang 100 dinar tadi, 100 dinar ini jamaah 425 gram. Berarti berapa juta? Ya sekarang kayaknya 900-an. Iya. Atau 850 lah. 2 juta sekarang. Tuh, kali 2 juta. 850 kok 2 juta. Dia sodakoh 850 juta. Tapi dari uang setumpuk yang ada di gudangnya. Tidak ada apa-apanya. Gitu. Dia ngambil sedikit, sudah banyak dia kasihkan. Maka tadi sama, jangan pernah merasa banyak. Kalau kepingin ngelihat, jangan ngelihat yang dikeluarkan. Ngelihat yang disisakan. Jadi kalau sodakoh itu ngelihat, kalau ngeluarkan dompet ya, 100.000. Lihat sebelahnya perak 5.000. Aku 1.000. Itu dompetnya cuma 10.000. Antum isi dompetnya 2 juta. Lebih baik dia cuma. Kalau kita tidak pernah melakukan evaluasi, kita itu akan merasa sudah baik. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan. Dan cara mempersiapkan itu ya perlu ilmu.